Selamat malam, selamat datang di dalam Oase episode ke-149 malam hari ini. Dan bersama-sama kita akan mengambil sebuah momen bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu komplain dan mengeluh tentang hidup adalah sesuatu yang kita sering lakukan atau dengar dari orang lain. Hidup hidup kita ini penuh dengan kesedihan yang akhirnya mengakibatkan depresi. Semua orang akan mengalami pada waktunya, tidak ada yang lebih beruntung daripada yang lain. Cepat atau lambat, semua akan berproses dengan hidup yang tidak terprediksi. Namun kita bisa memilih untuk menanggapinya dengan cara yang berbeda. Kita bisa memilih untuk berputus asa dan tenggelam di dalam kehancuran, atau percaya bahwa apa yang terjadi, meskipun menyakitkan, ada Tuhan yang menyertai. Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu diam sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Biarlah kami boleh belajar untuk terus bersandar kepada Tuhan. Di tengah-tengah segala kesulitan, segala kejadian yang tidak mengenakan yang kami alami, Tuhan kami percaya ada Tuhan menyertai kami. Sebentar kami mau mendengarkan sebuah firman. Biarlah Tuhan yang boleh memimpin hati kami. Fokus kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, selamat bertemu kembali di Oase ini, dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu dead end atau jalan buntu. Pertanyaannya adalah, apakah bagi seorang anak Tuhan ada yang disebut dengan jalan buntu? Saudara-saudara, yang disebut dengan jalan buntu itu adalah satu kondisi di mana tidak ada jalan keluar. Jadi pemahamannya biasanya diartikan bahwa tidak ada jalan keluar. Dengan kata lain, wah habis deh saya. Udah deh, nggak bisa apa-apa, maju
Nggak bisa, mundur nggak bisa, ke kiri nggak bisa, ke kanan nggak bisa, betul-betul buntu. Itu artinya dead end. Nah, saudara-saudara, mari saya akan ajak saudara untuk bersama-sama bercermin kepada kehidupan dari Yusuf tentang dead end ini. Ya, pertama kita akan melihat Kejadian 37 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, kalau saudara mulai dari ayat yang pertama, maka Yusuf adalah orang yang dikasihi oleh ayahnya. Dikatakan Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Jadi kita lihat ini, Yusuf ini adalah seorang anak yang dikasihi oleh orang tuanya. Lalu di ayat yang ketujuh dan yang kesembilan itu dikatakan bahwa Yusuf itu bermimpi, saudara, ya. Dan mimpi itu satu mimpi yang baik buat Yusuf, ya, bisa memberikan satu pengharapan. Dengan kata lain, mimpi itu memang mengartikannya dia di dalam posisi yang baik, karena dikatakan yang pertama ayat ketujuh, tampak kita sedang di ladang mengingkat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Jadi di situ berbicara tentang bagaimana saudara-saudaranya itu akan menyembah dia, ya. Itu tentu tidak enak ya bagi saudara-saudaranya mimpi ini, makanya mereka marah. Lalu yang berikutnya adalah mimpi yang berbicara, katanya, aku bermimpi pula, ayat 9, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Jadi ini lebih diartikan lagi, bahkan orang tuanya juga menyembah dia. Nah, jadi kita lihat di sini paling tidak, saudara, terlepas dari tentu ini menimbulkan satu perasaan yang tidak enak ya bagi yang lain. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa Yusuf bisa memikirkan, wah, ada hal yang baik akan terjadi padaku. Jadi ya oke-oke saja, begitu kan ya saudara ya. Tapi kita perhatikan di ayat yang ke-24, kita teruskan saudara ya. Di 37 ayat yang ke-24, lalu kita tahu bahwa saudara-saudara Yusuf tuh jadi benci sama Yusuf. Lalu mereka berupaya untuk mencelakakan dia, bahkan sebenarnya mereka ingin membunuh dia, tapi lalu dilarang oleh saudara yang lain, begitu ya. Lalu di ayat 24 dikatakan, lalu akhirnya mereka memasukkan Yusuf di sumur yang tidak berair. Yang akhirnya kalau saudara perhatikan di ayat 28 itu dikatakan lalu Yusuf akhirnya dijual. Nah, saudara perhatikan, kebayang tidak saudara, seorang pemuda yang usianya masih muda, ya, seorang laki-laki muda, dikatakan sekitar umur 17 tahun, lalu ada mimpi-mimpi, tadinya hidup di tengah keluarga yang dikasihi, lalu dia tiba-tiba dimasukkan ke sumur. Waktu dia dimasukkan ke sumur, lalu dia pasti kaget-kaget ya saudara ya, pasti shock, nah ini apa yang sedang terjadi pada dirinya, begitu ya. Lalu sesudah itu dia dijual lagi ya, setelah itu dia dijual. Dan kalau saudara perhatikan kemudian di Kejadian 39 ayat yang pertama, lalu dia dibawa ke Mesir dan dijual kepada Potifar, dan sekarang akhirnya dia adalah budak Potifar. Nah, memang di situ dikatakan saudara bahwa Tuhan, ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Dia budak Potifar. Tapi di sini dengan tegas firman Tuhan mengatakan, Tuhan tidak meninggalkan Yusuf. Dari sudut pandang Yusuf sendiri bisa jadi bilang, wah udah deh, saya tidak akan pernah bertemu dengan keluarga saya lagi. Benar-benar kalau dia bisa melihat ini jalan buntu buat dia. Dengan kata lain bahwa ini dia budak, dia bisa diperjualbelikan dan dia bisa diperlakukan sesuka-sukanya oleh si pemilik. Makanya yang terjadi adalah pada waktu dia dibujuk untuk berzina oleh istrinya Potifar dan dia tidak mau karena dia tidak mau berdosa kepada Tuhan, yang terjadi adalah dia lalu dipenjarakan. Ya saudara, dia dipenjarakan, dan di sini
Bayangkan sekarang dia di ayat 20 itu adalah budak yang dipenjarakan. Nah, dia budak yang dipenjarakan, tapi kalau saudara perhatikan di Kejadian 39 ayat yang ke-20 ini, saya bacakan buat saudara ya, ayat 39, ayat 20, dikatakan, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Dia pasti dibilang, waduh, habis deh benar-benar. Udah budak, tadinya dia budak Potifar, sekarang dia budak yang dipenjarakan, udah deh kalau buntu-buntu sebuntu-buntunya, gitu ya saudara ya. Ayat 21 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Dari sudut pandang manusia bisa dikatakan ini udah deh habis deh butuh sebutu-butunya. Tapi di sini kita melihat bagaimana Tuhan yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dan dia terus terlibat dan dia terus bekerja dalam kehidupan Yusuf. Nah setelah itu saudara dikatakan ada dua orang masuk penjara ya bersama-sama dengan dia, yaitu juru minuman dan juru roti dari raja. Gitu ya, mereka membuat kesalahan lalu mereka dimasukkan ke dalam penjara. Nah di penjara itu mereka lalu bermimpi ya, dan dari mimpinya itu dikatakan bahwa yang juru minuman ini nanti akan dilepaskan dan kembali kepada pekerjaannya, sedangkan yang juru roti ini lalu dikatakan akan dihukum begitu ya. Nah saudara, pada waktu juru minuman ini diberitahu bahwa dia akan dilepaskan gitu ya, lalu Yusuf mengingatkan begini, dia bilang ya, tolong ingat saya pada waktu kamu nanti dilepaskan dan kembali ke pekerjaanmu, tolong kasih tahu raja bahwa saya ini sebenarnya tidak salah. Tolong kamu kasih tahu raja gitu ya. Jadi dia minta tolong kepada juru minuman ini supaya dia bisa dilepaskan karena sebenarnya dia tidak salah, tidak melakukan kesalahan apapun. Nah, lalu dikatakan di ayat 23 setelah juru minum ini dilepaskan, dikatakan tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Saudara lihat ini saudara. Jadi tidak diingat, melainkan dilupakannya. Betul-betul nggak ada yang mengingat siapa Yusuf ini, begitu ya. Nah, tapi kita tahu dengan pasti bahwa ya Yusuf ini tidak diingat, tetapi bukan berarti dia tidak diingat oleh Tuhan. Sehingga kita tahu lalu akhirnya pada waktu Firaun ini bermimpi, akhirnya juru minumnya itu ingat, oh iya ada orangnya di penjara yang waktu itu mengartikan, gitu kan ya. Nah lalu sampai akhirnya Yusuf dibawa dan lalu dia menjelaskan tentang mimpi itu. Dan kita melihat dengan jelas bagaimana sikap dari Yusuf, begitu ya, bahwa di ayat 41, ayat pasal 41 Kejadian ayat 16, Yusuf dengan tegas mengatakan bahwa ini saya bisa tahu tentang mimpi ini oleh karena Tuhan. Jadi dengan kata lain, Yusuf menyadari sepenuhnya di dalam perjalanan hidupnya pada saat dia menghadapi saat-saat di mana dari kacamata manusia itu adalah dead end atau jalan buntu dan sudahlah habislah dia begitu ya. Tetapi di sini kita melihat seorang Yusuf yang terus melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, yang terus melihat keterlibatan Tuhan di dalam setiap titik, di dalam setiap perjalanan kehidupannya. Sehingga dia mengatakan pada waktu dia berhadapan dengan jalan-jalan buntu itu, kalau dilihat dari sudut pandang manusia, tapi dia pada saat yang sama, dia melihat ini bukan jalan buntu dari sudut pandang Tuhan. Dan dia harus melihat semuanya itu dari sudut pandang Tuhan. Bahwa Tuhan sedang merencanakan sesuatu melalui segala sesuatunya ini, bahwa dia sedang menjalankan agenda Allah melalui kehidupan Yusuf, dan agenda itu di tangan Allah pasti tergenapi, begitu ya. Apapun yang terjadi, lalu agenda Allah
pasti digenapi. Makanya saudara, pada waktu dia berhadapan dengan Firaun, dia tetap memperlihatkan bahwa Tuhan beserta dengan dia. Dan dia juga dipilih oleh Yusuf karena penyertaan Tuhan, karena keterlibatan Tuhan di dalam hidup Yusuf. Sampai akhirnya pada waktu ayahnya meninggal, lalu saudara-saudaranya takut, ya, ketakutan karena dia takut bahwa Yusuf ini sekarang akan apa-apain, ya, akan menghukum mereka. Ya, waktu ayahnya hidup dia masih segan, sekarang ayahnya mati pasti mereka akan dihukum, dia mereka pikir begitu. Tetapi tidak. Dan lalu ini yang dikatakan oleh Yusuf, begitu ya. Yusuf mengatakan demikian di hadapan di hadapan saudara-saudaranya. Dia bilang, dia katakan, dia malah bicara begini, emangnya saya ini Allah, gitu ya. Jadi saya bukan Allah, dia bilang, ya. Nah, dia katakan, memang, katanya, jangan takut sebab aku inikah pengganti Allah. Ayat 19 dia ngomong begitu, ya. Lalu ayat 20 dia katakan begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Jadi kalau saudara perhatikan di sini, Yusuf selalu lihat agenda Allah di dalam kehidupannya. Bahwa dia ini sedang menjalankan agenda Allah. Dia menggenapi agenda Allah. Ya, ada saat dia tidak mengerti, iya. Ya, sebagai manusia di dalam keterbatasannya, ada saat dia tidak mengerti. Tapi dia memperlihatkan di dalam kehidupannya bahwa di dalam ketidakmengertiannya, dia tahu Allah menyertai dia. Dan dia tahu Allah tidak akan salah. Di dalam penyertaannya, di dalam pimpinannya, sehingga kita lihat di akhir dari semuanya itu, dia bisa menoleh ke belakang dan melihat, ya betul, kamu mereka-rekakan yang jahat kepadaku. Tetapi Allah sedang punya agenda, yaitu memelihara satu bangsa yang besar. Umat pilihannya menggenapkan rencananya, dan dia ada kerelaan untuk hidup di dalam rencana Allah itu. Jadi, saudara, kalau kita perhatikan di sini, bisa satu peristiwa di dalam hidup saudara dan saya. Saudara dan saya melihatnya kalau dari kacamata manusia, sesuai dengan ekspektasi manusia, maka kita melihatnya itu sebagai jalan buntu. Dead end. Udah deh, habis saya. Tetapi kalau saudara dan saya melihatnya dari perspektif Tuhan sebagai anak Tuhan yang hidup di dalam agenda Tuhan, dan saudara dan saya tahu bahwa agenda Tuhan itu pasti tergenapi, ya, terlepas dari segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, kehendak Allah itu pasti terjadi. Nah, pada saat saudara dan saya melihatnya itu dari sudut agenda Allah, saudara akan mengatakan, saya tidak pernah mengalami jalan buntu. Saya tahu bahwa Tuhan sedang bekerja dalam segala sesuatu, terlibat. Ingat Roma 8 ayat 28, Tuhan terus terlibat dalam kehidupan kita untuk memastikan saudara dan saya tetap menjadi gambar Allah yang mempermuliakan nama Tuhan. Nah, saudara, saya akan tutup dengan saya akan ajak saudara untuk melihat Lukas, saudara, ya. Saya ajak saudara melihat Lukas. Lukas pasal yang pertama, saudara. Mesti kita lihat Lukas pasal yang pertama. Di Lukas pasal yang pertama, kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-5 sampai 25, saudara, ya, itu dijelaskan tentang seorang yang bernama Zakaria dan Elisabet. Mereka lalu dikatakan hidupnya berkenan. Tuhan mengatakan mereka adalah orang yang benar, ya, dan mereka hidup tidak bercacat celah, orang-orang yang berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya dan punya selalu relasi yang benar dengan Tuhan, ya. Nah, lalu dikatakan tapi mereka ini tidak punya anak. Nah, sekarang persoalannya kalau saudara perhatikan di ayat 25, saudara, ya. Mari saya ajak saudara membaca ayat yang 25. Di ayat 25 di situ dijelaskan bahwa pandangan orang-orang di sekitarnya, bagi orang-orang di sekitarnya ini Zakaria dan Elisabet ini mengalami dead end, jalan buntu, nggak ada jalan keluar. Apalagi mereka sekarang sudah tua, nggak mungkin lagi punya anak. Dan bagi mereka, orang yang nggak punya anak itu adalah orang yang dikutuk. Saudara, bayangkan ini orang yang dikutuk oleh Tuhan, orang yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Makanya dikatakan di ayat 25, pada waktu di tengah segala ketidakmungkinan bagi manusia itu jalan buntu, karena sebenarnya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara, ya. Dan kita tahu bahwa mereka lalu mempunyai anak.
gitu ya. Nah, sekarang lalu dikatakan di ayat 25, inilah satu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Ini menurut orang itu aib, bagi Tuhan tidak. Kenapa? Karena memang tujuan hidup, jadi Zakaria dan Elizabeth sadar tujuan hidup mereka bukanlah untuk menyenangkan orang, bukan hidup menurut pandangan orang atau standar manusia. Karena standar manusia pada waktu itu mengatakan bahwa kamu harus punya anak untuk menjadi diberkati orang. Padahal Tuhan mengatakan diberkati itu kan orang yang diperkenan oleh Tuhan. Ya bisa jadi orang yang diperkenan Tuhan akan diberi tanah, akan diberi keturunan, tapi jangan dibalik, bukan berarti orang yang diberi keturunan itu berarti orang yang diperkenan oleh Tuhan, bukan itu cara berpikirnya. Nah, oleh karena itu Zakaria dan Elizabeth nggak peduli dengan apa kata orang pada waktu itu. Jadi mereka nggak peduli, wah gimana nih saya nggak punya anak, bener deh saya orang yang dikutuk, udah gitu mereka kali berharap punya anak sampai pada masa di mana mereka sudah tidak mungkin punya anak lagi. Jadi bagi orang bilang, udah deh, dead end deh, Mbak. Hidup kamu udah deh di jalan buntu, kamu orang yang terkutuk, selama-lamanya terkutuk. Tapi saudara, kita melihat bagaimana Zakaria dan Elizabeth di saat sebelum punya anak, saudara. Apakah mereka merasa sebagai orang yang dikutuk? Tidak. Lalu mereka jadi marah-marah sama Tuhan? Tidak. Setelah mereka berusaha untuk taat, menata ikan, enggak, saudara. Pada saat sudah tahu betul tidak mungkin mereka punya anak lagi karena di keadaan mereka sudah tua itu. Tapi mereka tahu mereka adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, yang diperkenan oleh Tuhan, bukan orang yang dikutuk oleh Tuhan. Mereka tetap berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Mereka tetap berusaha untuk mentaati seluruh perintah Tuhan dengan tidak cacat bercela. Perhatikan saudara ininya. Baik pada saat mereka punya anak, maupun pada saat mereka belum punya anak, dan pada saat mereka dari kacamata manusia menghadapi jalan buntu, tidak mungkin lagi punya anak. Mereka tidak peduli, karena persoalannya bukan soal punya anak atau tidak punya anaknya. Persoalan mereka adalah yang penting buat mereka, mereka ada di dalam agenda Tuhan, dan mereka tahu agenda Tuhan pasti tergenapi di dalam kehidupan mereka. Sehingga bagi mereka tidak pernah ada jalan buntu. Dan kita tahu selanjutnya, saudara, bahwa Yohanes anak mereka ini menjadi pembuka jalan bagi Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat saudara dan saya. Apa yang sedang saudara dan saya hadapi pada saat ini? Baik di dalam pekerjaan, mungkin di dalam studi saudara, dalam rumah tangga, di dalam kehidupan keseharian kita. Kita berhadapan dengan berbagai macam persoalan di dalam hidup ini, baik di dalam kesehatan kita, di dalam urusan kebutuhan kita sehari-hari, di dalam karir kita. Saudara bisa jadi ada saat-saat saudara mengatakan, aduh habis deh. Ya sudah jalan buntu. Dari sudut pandang manusia, buntu. Tapi saudara dan saya, kalau kita hidup di dalam agenda Tuhan, tidak ada jalan buntu bagi Tuhan. Dan tidak ada jalan buntu artinya bagi anak-anak Tuhan. Karena Tuhan akan terus terlibat. Dan agenda Tuhan dalam hidup saudara dan saya, dan melalui hidup saudara dan saya. Kalau kita biarkan Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita. Dan untuk Tuhan menyatakan kehendaknya, pimpinannya, penyertaannya, kasihnya, anugerahnya melalui hidup kita. Itu pasti akan tergenapi. Sekarang persoalannya, saudara dan saya ini sedang menjalani agenda saya atau agenda Tuhan. Kalau saudara menjalani agenda saya, saudara bisa akan menghadapi dari satu dead end ke dead end lainnya. Dari satu jalan buntu ke jalan buntu lainnya. Tetapi kalau saudara dan saya sedang menjalani agenda Tuhan, tidak akan pernah ada jalan buntu. Karena yang kita pikirkan adalah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Amin. Nah, saudara-saudara, mari kita akan bersama-sama diam sejenak di hadapan Tuhan dan coba mengevaluasi hidup saudara pada saat ini. Sebelum kita melanjutkan perjalanan hidup saudara dan saya yang Tuhan masih percayakan, saya ini sekarang sedang menjalani agenda siapa?
agenda Tuhan atau agenda saya. Pada saat saya merasa saya ada di jalan buntu. Buntu dalam arti apa? Buntu karena agenda saya tidak tercapai? Atau buntu karena agenda Tuhan tidak tercapai? Apakah mungkin agenda Tuhan tidak tercapai? Karena agenda Tuhan akan terus berjalan. Tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan menggenapi agenda Dia. Mari saudara kita diam sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu. Tolonglah kami yang tidak percaya ini. Tolonglah kami yang tidak selalu mengandalkan Tuhan. Tolonglah kami yang lebih senang menjalani agenda kami sendiri atau agenda dunia ini, supaya terlihat baik oleh orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami ya Tuhan. Tolong kami untuk terus menjalani hidup ini. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini. Kami tahu pimpinan Tuhan, rencana Tuhan di dalam kehidupan kami tidak akan salah.
Kami menyerahkan diri kami terus menjadi tanah liat di tangan. Di tangan pejunan yang sempurna, yang sangat mengasihi kami, dan yang tidak pernah salah. Biarlah kami bercermin, meneladani Yusuf maupun Zakaria dan Elizabeth. Apapun yang terjadi, walaupun dari kacamata dunia kami adalah orang yang tidak beruntung, kami adalah orang yang ada di jalan yang buntu, yang tidak ada jalan keluar. Orang-orang di sekitar kami mengasihani kami. Tuhan, kami tahu bahwa tidak pernah ada jalan buntu di mata Tuhan. Tuhan sedang bekerja dan terus terlibat untuk mendatangkan kebaikan bagi kami sekalian, yaitu menjadi gambar Allah yang memuliakan Tuhan, yang tetap hidup dalam agenda Tuhan. Tolong kami untuk terus fokus untuk memuaskan hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silakan memberikan persembahan melalui transfer rekening bank atau boleh men-scan QR Code yang ada di layar. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn